Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini di hari Rabu tanggal 2 September 2020, kelas 6C SLBN Bekasi Jaya akan kembali memulai pembelajaran secara daring atau virtual. Baiknya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita sama-sama mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim agar pembelajaran kita lancar dan diridhoi oleh Allah. Untuk yang beragama non-muslim boleh berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Anak-anak, hari ini kita akan belajar masih dengan tema bumi. Bumi adalah planet yang kita tinggali yang terdiri dari daratan dan lautan. Nah, hari ini pun kita masih membahas tentang sungai. Sungai adalah air besar yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah atau dari hulu ke hilir. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah sedikit membahas mengenai manfaat sungai. Apa saja manfaat sungai? Yang kemarin sudah kita bahas, pertama adalah sumber mata air. Jadi, air sungai itu bisa digunakan untuk minum, untuk mencuci dan mandi. Kalau air sungai yang ada di hulu, baiknya digunakan untuk minum karena masih jernih. Sementara yang ada di hilir boleh digunakan untuk keperluan lainnya. Nah, selain itu, manfaat sungai adalah untuk pembangkit listrik tenaga air. Air-air sungai akan masuk ke dalam mesin-mesin turbin ini, lalu bisa menghasilkan listrik yang akan mengalir kepada rumah kita masing-masing, sehingga bisa menyalakan lampu, ada juga kompor listrik, lalu TV, dan kulkas. Selanjutnya adalah untuk irigasi. Kemarin Ibu cerita tentang petani yang menanam padi, tentunya padinya membutuhkan air untuk minum. Lalu petani akan memanfaatkan air-air sungai ini untuk memberi minum padi-padinya melalui irigasi. Dan adalah untuk transportasi menggunakan perahu atau getek. Nah, manfaat lain dari sungai itu apa? Adalah sebagai sumber mata pencaharian. Orang-orang yang bekerja di sungai, maksudnya yang hidup di sungai, bisa memanfaatkan sungai untuk memperoleh pekerjaan. Yang utamanya pasti adalah nelayan. Nelayan akan mencari ikan di sungai menggunakan jala dan perahu kecil. Berbeda dengan mereka yang bekerja atau hidup di laut. Nelayan-nelayan di laut biasanya mencari ikannya menggunakan perahu atau kapal yang besar karena mereka harus menentang ombak. Sementara petani-petani atau nelayan-nelayan yang mencari ikan di sungai biasanya menggunakan perahu yang lebih kecil. Kemarin Ibu sudah memberitahu mengenai nelayan itu terdiri dari huruf apa saja. Pasti anak-anak masih ingat, tapi Ibu akan mengulas sedikit ya. Pertama, nelayan itu terdiri dari huruf N, E, L, A, Y, A, N. Ini merupakan huruf-huruf yang disusun untuk menyusun kata nelayan. Selanjutnya ada lagi nih sumber-sumber mata pencaharian lain yang bisa memanfaatkan sungai. Apa saja? Salah satunya adalah budidaya ikan air tawar. Jika nelayan-nelayan mempunyai uang atau modal lebih, mereka bisa membangun tambak-tambak untuk membesarkan atau membudidayakan ikan air tawar di sekitar sungai. Nah, apa saja ikan yang bisa dibudidayakan di tambak-tambak ini dan juga bisa kita atau nelayan-nelayan bisa pancing, bisa ambil di sungai. Nah, anak-anak pasti sudah mengenal ikan-ikan ini. Pertama adalah ikan nila, lalu ikan mas, dan udang. Udang pun ada udang yang hidup di laut dan hidup di sungai. Nah, udang ini adalah udang yang hidup di sungai. Pasti anak-anak sudah sering nih makan ikan nila, ikan mas, maupun udang air sungai. Selanjutnya
pekerjaan lain yang bisa memanfaatkan air sungai adalah penambang. Ada penambang pasir maupun penambang batu. Sebenarnya penambang-penambang ini sudah tidak diperbolehkan untuk mencari pekerjaan atau mengambil pasir dan batu di sungai karena bisa merusak lingkungan. Tapi di beberapa daerah masih ada orang-orang yang menambang atau mengambil pasir dan batu untuk dijadikan keperluan membangun rumah dari sungai-sungai. Nah, selain untuk sumber mata pencaharian, manfaat lain dari sungai adalah tempat wisata. Seperti kita bisa nih bermain arung jeram, lalu berenang, dan pergi ke, kalau di Bandung atau di Sunda itu disebutnya curug atau air terjun. Nah, anak-anak bisa pergi ke tempat wisata dengan memanfaatkan air sungai. Nah, kalau kita pergi bermain arung jeram membutuhkan air sungai yang deras, berarti kita harus pergi ke dataran tinggi, ke tempat yang tinggi, ke pegunungan. Nah, baru kita bisa bermain arung jeram. Salah satu contohnya ada di Sukabumi, di Bogor, di Subang, ada tempat-tempat wisata arung jeram. Lalu, air terjun juga biasanya ada di dataran-dataran tinggi atau di pegunungan. Nah, salah satunya ada di Maribaya, Bandung. Anak-anak jika pergi ke Bandung bisa pergi ke Maribaya, di sana ada air terjun. Lalu sungai pun bisa dimanfaatkan untuk berenang, tapi hati-hati jika kalian pergi ke sungai untuk berwisata, kalian jangan jauh-jauh dari orang tua karena takut terbawa arus ya sayang. Nah, dari sekian banyak manfaat yang sudah Allah kasih untuk kita dengan memanfaatkan sungai, tapi masih saja ada orang-orang yang tega membuang sampah, merusak sungai. Salah satunya nih, ada ibu-ibu yang buang sampah sembarangan, ada yang tidak punya toilet, akhirnya buang air besar di sungai, sehingga sungainya tercemar. Lihat nih, sungai-sungai jadi kotor, penuh sampah plastik, penuh limbah, penuh sampah, dan juga pabrik-pabrik yang nakal, pabrik-pabrik yang jahat, yang membuang limbah-limbah atau sampah-sampah hasil produksinya ke sungai, sehingga sungai menjadi tercemar dan kotor. Lalu bagaimana caranya kita membuat agar sungai-sungai ini tidak kotor, tidak tercemar? Nah, yang pertama harus anak-anak lakukan, yang paling mudah adalah tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kalau anak-anak melihat ada orang membuang sampah sembarangan seperti ini, anak-anak langsung bilang tidak boleh dimarahi atau boleh diingatkan. Lalu bagaimana cara kita membuang sampah? Kita harus buang sampahnya kemana? Nah, baiknya kita membuang sampah itu ke tong sampah supaya bisa diolah atau dibuang ke tempat pembuangan sampah yang besar sehingga tidak merusak atau mengotori sungai. Lalu ada di kota-kota besar orang-orang yang bertugas membersihkan sungai atau orang-orang yang sukarela membersihkan sungai. Jika anak-anak sudah besar dan anak-anak punya waktu, mungkin anak-anak bisa bergabung dengan orang-orang ini, dengan komunitas ini ya sayang. Lalu selanjutnya nih, tadi ada orang yang tidak punya toilet, lalu buang air besarnya di sungai, padahal itu tidak boleh, itu tercemar. Maka baiknya di setiap rumah itu harus memiliki toilet, harus memiliki WC, yang kemudian akan dibuang ke septic tank sehingga tidak akan mencemari air sungai. Nah, jika anak-anak menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah dan kegiatan-kegiatan lain yang Ibu sebutkan, sungai itu akan bersih. Jadi anak-anak bisa pergi berwisata ke sungai dan melihat sungai yang bersih dan bisa memanfaatkannya. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anak. Pertama, sebutkan ikan air tawar yang kamu sukai, yang suka kamu makan, dan sebutkan alasannya kenapa kamu suka makan ikan air tawar itu. Ya. Kedua, sebutkan salah satu tempat wisata sungai yang ada di Jawa Barat. Terserah
mau diambil dari yang penjelasan ibu tadi atau anak-anak pernah pergi dan menuliskan boleh. Dan yang ketiga, jika temanmu membuang sampah di sungai, apa yang akan kamu lakukan? Anak-anak jelaskan ya. Nah, dari sekian penjelasan ibu dan pertanyaan yang sudah ibu berikan, bisa anak-anak jawab, maka pembelajaran hari ini ibu cukupkan. Untuk itu, kita mari ucapkan Alhamdulillah sebagai rasa syukur kita telah diberikan kesempatan untuk belajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak harus tetap semangat belajar di rumah dan tak lupa menjaga kesehatan karena virus COVID-19 masih bertebaran nih di mana-mana. Jadi anak-anak harus selalu menggunakan masker dan jangan keluar rumah ya untuk hal-hal yang tidak penting. Terima kasih karena anak-anak sudah mendengarkan penjelasan ibu. Terima kasih juga kepada orang tua atas kerjasama dan bimbingannya. Sampai jumpa besok. Dan semoga virus ini segera berakhir, virusnya cepat hilang, pandeminya cepat berakhir, dan kita bisa belajar kembali di sekolah ya sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.